drakor politik, saya kasih judul Pak Joko dengan ketiga anaknya. Ya, jika nanti ada nama yang kebetulan sama, memang disengaja, ya. Pak Joko punya perusahaan besar bernama Teliti, ya. Yang punya perusahaan tentunya orang kaya dong. Kalau orang miskin nggak ada rebutan kursi tahta, ya. Pak Joko punya perusahaan bernama Teliti, punya 3 anak, ya. Yang pertama Prabowo, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies, ya. Nih, Pak Joko punya perusahaan besar bernama Teliti. Nah, setiap pergi kemana-mana, ya, Pak Joko setiap ada proyek apa maupun di luar kota, ya, Pak Joko selalu mengajak yang pertama dan kedua Prabowo dan Ganjar, ya. Dan yang ketiga ini kan nggak selalu diajak. Nah, kemudian Pak Joko mendengar selentingan kalau ada yang bilang kasihan ya Anies kemana-mana nggak diajak, ya. Seolah-olah Pak Joko sayang cuman 2 anak pertama dan kedua, dan yang ketiga ini merasa seolah-olah tidak disayangi Pak Joko, ya. Nah, untuk menepis semua itu, Pak Joko membiarkan ketiga anaknya untuk mencari mencari relasi. Karena saya bukan orang kaya jadi agak susah, ya. Ya, intinya untuk memperusahakan perusahaan Pak Joko bernama perusahaan Teliti ini yang dipimpin Pak Joko, ya, membebaskan ketiga anaknya untuk mencari ya intinya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, ya nanti yang menentukan semua dari ketiga anak Pak Joko ini karyawan-karyawan Pak Joko, ya. Nah, oke. Kesatu ini, ya, setiap ketemu rekan bisnis, setiap ada proyek-proyek tertentu selalu menyebut nama perusahaan bapaknya, ya. Oh, ini loh perusahaan Teliti yang memegang bapak saya. Ini anak pertama selalu, ya, membawa nama Pak Joko untuk deal proyek yang sedang dilakukan anak pertama ini terhadap rekan bisnisnya, ya. Selalu membawa nama bapaknya dan nama perusahaan bapaknya. Nah, yang kedua, dalam mencari rekan bisnis, ya, tidak pernah menyebut nama perusahaan bapaknya, tidak pernah menyebut nama bapaknya, berusaha untuk berdiri sendiri, mandiri, ya, tanpa menyebut nama perusahaan maupun nama bapaknya, meski bapaknya orang kaya raya, ya. Nah, yang ketiga sudah mungkin masih kecil, masih posisi kuliah, jadi belum layak, ya, untuk memimpin sebuah perusahaan bapaknya yang begitu besar dan terkenal, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya,
karakter anak Pak Jokowi maaf karakter anak Pak Joko yang selalu membawa nama bapak dan perusahaan bapaknya bernama siapa, ya. Beda cerita yang anak kedua bernama Ganjar, ya seolah-olah dulu bapaknya pasti memilih saya, ya lebih condong ke saya, beranggapan mungkin seperti itu. Begitu juga dengan anak pertamanya, bapak saya pasti memilih saya karena saya lebih tua, ya anak pertama pula. Nah dari situ Pak Joko mundur dalam arti jaga jarak terhadap dua anaknya ini untuk mencari jati dirinya masing-masing, ya. Kemudian nanti karyawan Pak Joko yang menentukan siapa yang layak jadi penerus Pak Joko. Itu Pak Joko, ya. Ini paham?